Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya. Kita akan sekedar mengingatkan kembali mungkin bagi teman-teman semuanya ya, untuk tenaga honorer. Jangan lupa teman-teman, untuk terakhir besok ya, ada informasi terkait dengan tanggal 4 Mei 2023. Nah, mungkin bagi rekan-rekan ada yang belum menyelesaikan atau mungkin ada yang lupa ya, belum menyelesaikan. Nanti kita akan bahas. Ada 6 poin ya, ada 6 poin yang harus kalian cek kembali dari isian data yang telah Bapak Ibu isikan. Dan yang paling penting teman-teman, itu adalah di tanggal 4 Mei ini adalah batas akhirnya ya, ini adalah batas akhirnya, sehingga nanti jangan sampai teman-teman ini terlambat sehingga dinyatakan tidak lolos ataupun mengundurkan diri. Nah, nanti kita akan bahas teman-teman ini terkait dengan seleksi untuk P3K ya. Dalam hal ini adalah P3K guru. Ini untuk pengisian DRH ya, yang mana seperti yang kita ketahui kemarin sudah ada informasi untuk di Pascasanggah, yang mana bagi rekan-rekan yang memang mendapatkan lokasi penempatan ya, untuk segera melakukan pengisian DRH atau pengisian daftar riwayat hidup. Nah, tentunya teman-teman ada beberapa poin yang harus diperhatikan ya di dalam pengisian DRH ya. Nanti ada 6 poin yang harus dicek kembali, dan tentunya pastikan teman-teman itu mengikuti informasi yang ada di daerahnya masing-masing. Nanti kita akan bahas untuk batas waktunya pengisian DRH dan poin-poin apa saja yang perlu dicek kembali ya. Silahkan teman-teman simak video ini sampai dengan selesai. Tapi seperti biasa teman-teman ya, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik, kalian suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastioKDR.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman. Jadi untuk saat ini ya, portal SSCASN ini kalau kita akses teman-teman ya, ini mungkin servernya sedang bisa down ataupun sedang overload ya. Memang mengingat bahwa sesuai dengan jadwal teman-teman ya, sesuai dengan penyesuaian kembali untuk jadwal penerimaan seleksi P3K guru tahun 2022. Memang kemarin sudah ada pengumuman di Pascasanggah ya, tanggal 14 sampai 16 April. Nah, berikutnya di sini ada pengisian DRH atau daftar riwayat hidup untuk pengajuan NIK-nya atau untuk penetapan NIP P3K-nya. Nah, di sini memang terakhir teman-teman, ini terakhir 4 Mei 2023. Jadi besok ya, mengingat sekarang hari ini adalah tanggal 3 Mei. Ya, hari ini ada tanggal 3 Mei. Nah, mungkin ada teman-teman yang mungkin yang masih lupa ya, belum menyelesaikan, belum melakukan finalisasi atau mengakhiri. Nah, itu teman-teman pastikan bahwa sudah melakukan finalisasi atau mengakhiri pengisian DRH-nya. Jadi bukan hanya diisi, tapi juga harus difinalisasi sampai nanti teman-teman melakukan resume ya. Terus di sini terakhir ingat ya, di 4 Mei setelah ini informasinya memang tidak ada perpanjangan ya, karena nanti kalau ada perpanjangan tentunya nanti akan menggeser untuk jadwal persiapan P3K di tahun 2023. Paham ya? Terus berikutnya teman-teman, ketika teman-teman masuk di laman SSCASN tentunya ada beberapa data ya. Nah, semoga saja tidak ada yang melakukan pengunduran diri ya. Jadi semoga tidak ada yang melakukan pengunduran diri. Karena kalau melakukan pengunduran diri ya tentunya ini ada sanksinya ya. Salah satunya tentunya tidak bisa mengikuti lagi seleksi di ASN ya selama 1 periode ya. Nah, ketika pengisian DRH teman-teman ya, itu ada 6 poin penting ya, ada 6 poin penting itu yang harus dicek ya. Ya, ini mulai dari perorangan ya, jadi data-data perorangan, data identitasnya, terus ada data pendidikan. Nah, terus ada data pekerjaan ya, ada data keluarga. Nah, di sini yang mana keluarga ini sangat penting sekali ya. Karena untuk keluarga ini tentunya nanti ada tunjangan keluarga ya. Misalkan yang sudah berkeluarga ya, ada tunjangan suami atau tunjangan istri, dan ada juga untuk tunjangan anak ya. Jadi di cross check kembali, pastikan data-data di sini sudah update yang terbaru ya. Jadi yang terbaru. Nanti ada organisasi yang di poin kelima, dan yang terakhir dokumen. Nah, ini dokumen yang sangat penting ya. Nah, dokumen ini tentunya teman-teman ini harus memperhatikan ya. Jadi harus memperhatikan surat edaran yang ada di daerahnya masing-masing ya. Misalkan kalau kita kasih contoh di Jawa Timur misalkan ya, di sini juga ada beberapa dokumen itu yang harus diperhatikan ya.
Nah, misalkan di sini di poin 4 ini ada kelengkapan ya, mulai dari dokumennya tentu yang diupload ya. Ini DRH, jadi nanti yang sudah diisi ya, dicetak, ditandatangani, di-scan, ada pernyataan 5 poin. Ini bisa dicek kembali ya, mungkin ada isian-isian yang masih salah atau mungkin jangan sampai dokumen yang diupload di sini ya. Dari dokumen yang diupload itu tertukar ya. Nah, ini yang dicek kembali ya, jadi cetak isian DRH-nya ya. Ini sebelum difinalisasi masih bisa dilakukan edit data, terus cetak di riwayat DRH-nya. Nah, itu jangan lupa di-scan kembali semuanya. Nah, termasuk teman-teman, itu yang paling penting itu adalah di pemeriksaan dokter ya. Jadi selain ini ada surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Nah, di sini tentunya di dalam ketentuannya bahwa di sini ada untuk keperluannya apa, ini pastikan sudah sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan di masing-masing daerahnya, termasuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani ya. Nah, di sini juga ada nanti ada 2 surat ya. Ini juga harus digabung ya, dijadikan satu. Nanti untuk pengisian nomor surat ya, ini ada tanda pemisahnya ya, dipisah garing double seperti ini. Jadi nanti misalkan di surat keterangan jasmani ya, nanti nomor berapa terus dikasih garing seperti ini, baru surat keterangan sehat rohani ya. Terus yang berikutnya ini juga penting ya, ini terkait dengan bebas nafza. Nah, bebas nafza itu tentunya di hasil labnya ya, zat adiktif yang diujikan itu ada 4 macam ya. Jadi minimal ada metapetamin, ini juga harus tercantum ya di hasil labnya ya. Terus ada amfetamin, morfin, dan juga THC atau marijuana ya. Nah, ini tentunya 4 poin ini juga harus ada hasilnya ya ketika teman-teman lakukan tes bebas narkobanya. Nah, terus yang berikutnya teman-teman yang tidak kalah pentingnya itu adalah ini ya. Jadi di setiap daerah tentunya juga ada informasi bahwa untuk terakhir ya, pengisian atau pemberkasan itu adalah 4 Mei 2023. Jadi besok itu tentunya sudah ditutup untuk pengisian daerahnya ya. Terus yang berikutnya teman-teman ya, untuk ketentuan-ketentuan di mana ada 8 berkas atau dokumen ya yang harus di cross check. Ya, tentunya ini silahkan mumpung masih ada kesempatan ya, masih ada waktu. Nah, ini di cross check kembali ya, jangan sampai ada file-file yang tertukar. Ya, jangan sampai ada file-file yang tertukar. Misalkan untuk surat keterangan tidak mengkonsumsi ya, misalkan untuk nafza ini jangan sampai misalkan tertukar di pengalaman kerja ataupun sehat jasmani. Nah, ini tertukar, jangan sampai lah, ini dicek kembali di bagian sini ya. Jadi silahkan dilihat, nanti kalau misalkan ada perubahan data, teman-teman bisa melakukan replace atau unggah ulang. Itu ya teman-teman ya, sedikit informasi untuk teman-teman honorer ya. Semoga kita doakan semoga untuk pemberkasan NIP-nya lancar, tidak ada masalah, dan semoga segera untuk mendapatkan SKP 3K-nya. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.